Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Perkenalkan lagi, gue Fikri Nur Rahman, T21. Di sini bakal sedikit eh, sharing terkait cara ngerjain soal UAS tahun-tahun sebelumnya. Ini buat soal pertama itu ada terkait nilai eigen. Dapat dari diktat BEM, gue lupa tahun berapa. Tapi kalian bisa cek di drive yang udah ada di notes. Oke, langsung aja. Jadi kalau buat ngerjain soal ini, pertama kita cari tahu dulu apa yang dimau oleh soal. Jadi kita disuruh nentuin P ini matriks pendiagonal dari A atau bukan, dan kita diminta buat ngitung nilai A pangkat 11. Caranya gimana? Kalau masalah pendiagonal, kalian udah harus langsung inget rumus D sama dengan P inverse dikali A dikali P. Nah, di sini kita udah punya nilai A, nilai P, dan yang belum kita punya ini P inverse. Dan di sini nanti kalau udah dihitung persamaannya, eh, D ini bakal jadi sebuah matriks diagonal. Matriks diagonal. Diagonal tuh yang nyamping gitu. Dari pojok kiri atas ke kanan bawah. Nah, langsung aja. Jadi karena kita diminta nyari karena kita perlu P inverse-nya, kita bakal nyari P inverse-nya. Caranya gimana? Cara nyari inverse matrix itu kan banyak. Jadi bebas aja kalian mau pakai cara apa. Kalau gue biasanya nyari inverse itu pakai gue lupa nama metodenya, tapi kita pakai OBE atau operasi baris elementer atau Gauss-Jordan. Ya semacam itu. Oke, jadi langsung aja buat nyari P inverse sama dengan kita tulis lagi ada 111, 001, dan 105. Kita garis dan nah, di sebelah kanan ya kita taruh matriks identitas. Habis itu kita lakuin operasi baris elementer. Di sini gue mau ubah urutannya jadi 105, 111, dan 001. Jadi di sininya 001, 100, dan 010. Oke, langsung kita lanjutin kayak operasi balas elementer biasa. Di sini gue mau ngurangin yang ini dulu. Jadi baris kedua dikurangin sama baris yang pertama. Jadi di sini bakal bernilai 100. Sini 0, 1 dikurang 01, ini tetap 0. Sini 5, 1 dikurang 5 min 4, di sini 1. Oke, di sini jadinya 001, di sini 1 kurang 0, 0 kurang 0, 0 kurang 1, 0, 1, 0. Sama dengan lagi, kita di sini udah tinggal eh, bikin lead 1 di baris ketiga. Jadi baris kedua ditambah 4 kali baris ketiga dan baris pertama dikurang 5 kali ketiga. Jadi di sini bakal kebentuk matriks identitas. Oke, di sini jadi baris kedua jadi min 4 ditambah 4 kali satu jadinya 0 dan 5 dikurang 5 kali satu jadinya 0. Oke, jadi di sini tulis yang bawah dulu 0, 1, 0. 1 dikurang 0, 1 dikurang 4 kali 0 itu, 1 ditambah 4 kali 0 itu tetap 1, 0 ditambah 4 kali 0 itu tetap 0. Dikurang 5 kali 0, sorry. Oke, selanjutnya 0 ditambah 4 kali 1, 4. Di sebelah sini, min 1 ditambah 4 kali 0 tetap min 1. Di sebelah sini, 0 dikurang 5 kali 1, min 5. Dan di sini tetap 1. Ini kalau misalnya di sebelah sini udah jadi matriks identitas, maka yang di sebelah sini itu dia adalah nilai inverse-nya. Jadi P inverse itu sama dengan 0 min 5 1, 1 4 min 1, 0 1 0. Nah ini nilai inverse-nya. Seingat gue yang di diktat BEM itu ada salah nyari nilai inverse-nya, jadi kalian bisa recheck yang benar harusnya yang ini. Oke, udah ketemu nilai P inverse-nya. Selanjutnya kita masukin ke rumus yang ini. Jadi D
sama dengan P inverse dikali A dikali P. Dengan P inverse-nya kita masukin, tadi ada 0, min 5, 1, 1, 4, min 1, 0, 1, 0. Dikali dengan nilai A, min 1, 7, min 1, 0, 1, 0, 0, 15, min 2. Dikali lagi sama P, P-nya itu ada 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5. Ini udah tinggal dikali aja kayak biasa. Gua mau nyoba ngali dulu, tapi recordingnya bakal gua pause. Oke, jadi buat nilai akhirnya D itu adalah sama dengan min 2, 0, 0, 0, min 1, 0, 0, 0, 1. Nah, di sini kita bisa lihat kalau D ini dia merupakan matriks diagonal. Sehingga terbukti kalau misalnya P itu pendiagonal dari A karena dari persamaan ini terpenuhi. Selain itu juga D-nya itu benar-benar merupakan matriks diagonal gitu. Nah, kalau kalian sedikit penjelasan lagi, kalau kalian enggak, ini berarti adalah nilai dari lambda satu, ini tuh lambda satu, ini lambda 2, ini lambda 3. Lambda itu maksudnya nilai eigennya. Jadi nilai eigen dari A yang pertama itu ada min 2, nilai eigen yang kedua min 1, dan nilai eigen yang ketiga itu 1. Gitu. Oke, selanjutnya kita nyari A pangkat 11. Oke, buat nyari A pangkat 11 itu gampang, gak perlu susah. Kalian perlu ingat satu rumus lagi selain ini. Jadi kalau semisalnya D, ini kan kita rumus ini dipakai kalau kita mau nyari D. Bentar. Rumus ini dipakai kalau kita mau nyari si D. Kalau kita mau nyari si A, ada rumusnya lagi. Kalau kalian ingat hukum pindah ruasnya matriks, dari rumus ini bisa diturunin, bukan diturunin, maksudnya kayak bisa jadi rumus lain, yaitu A sama dengan eh, P, bentar, singkat gue P inverse. Gue P inverse dikali D dikali P. Bentar gue konfirmasi dulu. Oke, jadi benar. Yang di tab BEM ini agak salah. Jadi yang benar itu kalau buat nyari A itu A sama dengan P dikali D dikali P inverse. Gitu. Dan kalau misalnya, dan kita bisa nyari nilai A pangkat berapapun kalau kita udah ingat rumus ini. Jadi kalau buat nyari A pangkat berapapun itu rumusnya adalah A pangkat K sama dengan P pangkat K dikali D pangkat K dikali P min 1. Singkat gue gini. Ya oke, jadi ini kalau kita mau nyari A pangkat berapapun kita bisa pakai ini. Mungkin kelihatannya kayak pangkat 11 itu banyak, tapi sebenarnya kalau kita pakai rumus ini tuh nggak bakal sebanyak itu. Jadi langsung aja kita cari A pangkat 11, masih merah. A pangkat 11 sama dengan P dikali D pangkat 11 dikali P inverse. Sama dengan kita masukin nilai P-nya. Nilai P-nya itu 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 5 dikali dengan D pangkat 11. D pangkat 11 tadi D-nya itu min 2, min 1, dan 1. Kalian perlu ingat kalau misalnya ada matriks diagonal dipangkatin itu caranya adalah nilai selain 0 yang ada di dalam matriks tersebut tuh tinggal kita pangkatin. Jadi di sini min 2 pangkat 11 kali ini 0, 0, 0, min 1 pangkat 11, 0, 0, 0, dan 1 pangkat 11. Dikali dengan nilai P inverse. P inverse-nya itu tadi 0, min 5, 1, 1, 4, min 1, 0, 1, 0. Nah, ini bisa kalian hitung aja min 2 pangkat 11 itu berapa, min 1 pangkat 11 itu berapa, 1 pangkat 11 itu berapa.
Nanti kalau udah tinggal kalian kali aja kayak biasa dan udah ketemu nanti nilai A pangkat 11-nya berapa. Gue hitung dulu ya bentar. Oke, jadi di sini 101, 1, 1, 0, 1, 0, 5 kali 2 min 2 pangkat 11 itu karena dia pangkatnya karena dia negatif pangkatnya ganjil jadinya min 2048 di sini 0 di sini 0 di sini 0 min 1 pangkat ganjil itu min 1 0 0 0 1 dikali dengan 0 min 5 1 1 4 min 1 0 1 0. Nah, ini bentar gue hitung lagi. Oke, jadi hasil akhirnya itu setelah kalian kali semua, itu min 1, 10.237, min 2047, 0, 1, 0, 0, 10.245, min 2048. Harusnya hasil akhirnya kayak gini. Tapi karena di diktat BEM tadi dia ada salah ngitung di hasil inverse dan juga salah rumus di sini, jadi hasilnya di diktat BEM itu bakal beda. Tapi seharusnya hasilnya yang benar ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Di sini misal ada U sama dengan U1, U2, U3, dan V sama dengan V1, V2, V3. U dan V ini adalah vektor-vektor pada ruang dimensi 3. Nah, dia ini punya persamaan, bukan persamaan, apa ya sebutannya. Pokoknya dia punya rumus sendiri, yaitu hasil kali dalam U, V adalah 2 kali U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3 U3V3. Nah, ini kita disuruh minta buktiin nih, eh, persamaan ini tuh beneran ruang hasil kali dalam atau enggak. Oke, jadi buat tahu dia ruang hasil kali dalam atau enggak, itu ada 4 aksioma yang perlu dipenuhi, yaitu aksioma yang pertama itu simetris. Jadi U, V itu harus sama dengan V, U, V harus sama dengan V, U. Terus yang kedua ada sifat, ntar gue lupa. Yang kedua itu ada sifat aditivitas. Terus pakai V. Oke. Jadi kalau misalnya ada U tambah V, W itu akan sama dengan U, V tambah W. Kayaknya gini bukan sih? Gue lupa. Oh, salah. Sorry. Jadi kalau ada U tambah V, W itu hasilnya adalah U, W ditambah V, W. Nah, yang ketiga itu ada sifat aksioma homogenitas. Homogenitas itu semisalnya ada K dikali U dikali hasil dalam dengan V, itu hasilnya adalah sama aja kayak K dikali hasil kali dalam dari U dan V. Terus yang terakhir itu ada aksioma, gue lupa namanya apa, tapi yang dia kalau semisalnya U di hasil kali dalam dengan U, D itu harus lebih besar dari sama dengan nol. Atau hasilnya itu bisa sama dengan nol. Jadi U, U itu boleh sama dengan nol hanya jika U-nya itu emang matriks nol. Jadi isinya nol, 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 nol semua gitu. Nah, langsung aja kita buktiin. Jadi yang pertama, kita coba tulis ulang lagi. U, V itu sama dengan 2 U1 V1 ditambah
U2V2 ditambah 3U3 V3. Nah, persamaan ini yang harus selalu kita ingat kalau misalnya kita udah nemu bentuk kayak gini. Gitu. Nah, langsung aja kita coba buat yang pertama sifat simetris. Jadi kalau ada U dan V itu dia kan bakal apa nih? Kayak jadi kayak 2U1V1 ditambah U2V2 ditambah 3U3V3. Nah, ini kan kalau kita tukar itu kayak bakal sama aja kan. Jadi kayak 2V1 dikali U1 itu sama aja dengan 2U1V1. Ini pun juga sama. Jadi V2U2 ditambah 3V3U3 itu juga sama. Nah, kita bisa lihat kalau semisalnya U hasil kali dengan dalam dengan V bentuknya kayak gini, maka kalau semisalnya dia bentuknya begini, dia itu merupakan V hasil kali dalam dengan U. Nah, jadi kayak dilihat aja dari urutannya gitu. Kalau U kali V dia kan U1V1, U2V2, U3V3 gitu kan. Kalau misalnya V kali hasil kali dalam dengan U berarti dia V1U1, V2U2, V3U3 gitu. Jadi kayak lihat urutannya. Nah, karena terbukti kalau U, V itu sama dengan V, U, maka buat sifat simetris ini dia terbukti. Nah, selanjutnya ada sifat aditivitas. Misalnya ada eh, vektor isinya W1, W2, W3. Nah, itu ada pada R3 juga. Kalau misalnya dia U ditambah V, W, maka bentuknya bakal 2 kali U1 tambah V1 dikali dengan W1 ditambah U2 tambah V2 dikali dengan W2 tambah, salah, sorry, 3 dikali U3 ditambah V3 dikali W3. Nah, ini kan bisa kayak dikali ke dalam ya. Kayak jadi 2 dikali, langsung aja. Jadi kayak U1W1 ditambah 2 kali V1W1. Ditambah dikali ke dalam jadi U2W2 ditambah V2W2 ditambah 3U3W3 ditambah 3V3W3. Nah, ini kan ada yang depannya U, ada yang depannya V. Ada yang depannya U, depannya V, depan U, depan V. Kita kelompokin, kayak kita deketin aja satu sama lain, yang depannya U sama depannya U, yang depannya V sama depannya V. Jadi di sini ada U1W2 U1W1 ditambah U2W2 ditambah 3U3W3 ditambah lagi 2V1W1 ditambah V2W2 ditambah 3V3W3. Nah, kalian bisa lihat kalau di sini ada dua bentuk kayak persamaan di awal. Jadi kalau dari sini bisa kita sederhanain kayak bentuk persamaan ini gitu. Nah, ini karena U, W, U, W, U, W, jadinya buat yang bagian pertama ini dia sama aja kayak eh, U, W. Ditambah dengan bagian kedua ini bentuknya sama aja kayak V, W gitu. Nah, karena dia terbukti nih aksiomanya terpenuhi juga, jadi buat aksioma kedua yang aditivitas ini juga terbukti. Nah, lanjut ke yang ketiga, dia ada homogenitas. Kalau misalnya ada sebuah nilai skalar K dikali dengan U, terus K kali U ini dihasil kali dalam dengan V. Itu hasilnya sama dengan ini. Kita coba buktiin.
Kalau misalnya ada bentuk begini, berarti dia sama aja kayak 2 dikali KU1 dikali V1 ditambah KU2 dikali V2 ditambah 3 KU3 dikali V3 gitu. Nah, di sini eh, K-nya kayak bisa kita pindahin gitu, Kak. Jadi bentuknya kayak K dikali 2 U1 V1 ditambah K U2 V2 ditambah K dikali 3 U3 V3. Habis itu kita kelompokin K-nya. Jadi kayak sifat distributif ya kalau nggak salah. Kalau waktu sekolah tuh, jadi K dikali ada 2 U1 V1 ditambah U2 V2 ditambah U3 V3. Nah, ini bentuknya balik lagi sesuai kayak persamaan di awal. Jadi K, jadi kayak bisa kita bentuk K dikali U, V. Nah, ini terbukti lagi sifat yang ketiga, yang homogenitas. Yang homogenitas sudah terbukti. Sisa satu, yaitu yang terakhir. Kalau semisalnya kita hitung U, U atau V, V harusnya sama. Apakah hasilnya itu sama, dia bakal lebih besar dari nol atau sama dengan nol atau bukan gitu. Nah, kita coba U kali U berarti dia sama aja kayak U2 U1 ditambah U2 U2 ditambah U3 U3. Sorry, 3 U3 U3. Jadi sama aja kayak 2 U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 U3 kuadrat. Nah, dari sini udah kelihatan nih. Eh, Pertama kita lihat dari tandanya. Tandanya dia positif semua. Jadi nggak ada salah satu dari ini yang bisa mengurangi nilainya. Jadi mereka justru menambah satu sama lain gitu kan. Dan di sini bisa kita lihat kalau tiga-tiganya ini pangkatnya genap. Jadi kalau misalnya nilai U-nya mau nilai U1 atau U2 atau U3, dia mau nilainya negatif, mau nilainya positif, kalau dipangkatin angka genap kan pasti positif gitu kan. Jadi kalau kayak min 2 dipangkatin 2 jadinya 4. Nah, ini sama. Jadi kayak mau nilai U1, U2, U3 berapapun hasilnya tetap bakal positif. Jadi kayak di sini positif, di sini positif, di sini positif. Karena dia dijumlahin, ketiga-tiganya positif dan dijumlahin, jadi hasilnya pasti positif atau lebih besar dari nol. Jadi terbukti buat aksioma yang terakhir ini juga dia itu lebih besar dari sama dengan nol. Gitu. Dan kalau semisalnya dia ternyata U ini matriks nol atau vektor nol yang isinya nol semua kan kayak tinggal nol kuadrat, nol kuadrat, nol kuadrat pun hasilnya bakal nol juga kan ujung-ujungnya. Jadi buat sifat yang terakhir pun juga terbukti gitu. Nah, ini buat yang nomor soal kedua. Kita lanjut ke soal ketiga ini ada metode Gram-Schmidt yang cukup ribet. Oke, jadi misalnya di R3 itu ada ruang hasil kali dalam lagi, kurang lebih mirip sama yang sebelumnya. Cuman bedanya di sini dia itu 4U3V3. Dia punya basis B sama dengan ini. Nah, kita diminta buat cari basis ortonormalnya dengan proses Gram-Schmidt. Caranya gimana? Gampang aja. Jadi langsung aja gitu. Kan kita cari misalnya si B ini tadi kan isinya ada 111, 110 dan 100. Kita anggap masing-masing komponennya ini jadi U. Jadi ini U1, U2, U3. Ini biar lebih mudah aja. Nah, kita mau cari nih, kan kalian pasti udah paham lah ya metode Gram-Schmidt kayak gimana. Nah, jadi kita mau nyari nilai dari pertama
V1 dulu. V1 itu sama dengan U1. Jadi V1 itu sama dengan 1,1,1. Sama aja. Dan kita cari lagi eh, panjang dari V1 itu berapa. Nah, buat nyari panjangnya, jadi panjang dari V1 itu kan sama aja dengan akar dari, salah, sorry. Panjang V1 itu sama aja kayak V1, V1 pangkatin setengah. Gitu kan. Ini buat nyari panjangnya. Atau sama aja kayak akar dari, karena V1 berarti kita masukin rumus yang tadi. 2 kali V1 ditambah V2 ditambah 4 V3 V3 gitu. Nah, ini karena satu semua, jadi langsung aja di sini 2, di sini 1, di sini 4. Jadi hasilnya itu akar 7. Nah, oke. Sampai sini dulu. Atau mau langsung ya? Oke, sampai sini dulu aja kali ya. Kita lanjut nyari V2-nya. Buat V2 itu sama aja kayak eh, U2 dikurang proyeksi W1 terhadap V2. Apa sih gue lupa. Iya, V2 ya. Enggak dong. Dua apa ya? Ya udah pokoknya gitu. Kita coba lihat dulu deh. Metode Gram-Schmidt itu ada di sini ya. Kita coba cari metode Gram-Schmidt. Bukan. Nah, ini. Ini ya. Oh, ini. Oh, iya benar. Jadi di sini U2. Jadi U2 dikurang proyeksi W1 dikali U2. Lanjut sama dengan U2 dikurang kasih kali dalam dari U2, V1 per panjang dari V1 kuadrat dikali V1, matriks V1. Sama dengan U2 itu tadi ada 110, sorry, 110 dikurang eh, U2 kali V1 itu berarti kan 2 dikali apa nih? 1 kali 1 ditambah 1 kali 1 ditambah 4 kali 0 kali 1. Jadi ini kan 2 ini kali ini ditambah ini kali ini ditambah 4 kali ini kali ini gitu. Oke, per panjang V1 kuadrat itu jadinya 7 dikali V1. V1-nya tadi 111. Kan. Temu hasilnya itu 110 dikurang 3/7 dikali 111. Atau hasilnya itu adalah 4/7, 4/7, 3/7. Terus kita cari panjangnya. Buat nyari panjang V2 itu sama kayak tadi. Kita akarin 2 kali ini ditambah ini kali ini ditambah ini kali ini gitu kan. Jadi kayak 2 dikali 4/7 kuadrat ditambah 4/7 kuadrat ditambah 4 kali 3/7 kuadrat. Hasilnya itu adalah
akar 84 per 49. Ini gue udah ngitung ya. Jadi nanti kalian coba hitung lagi sama dengan, takutnya gue ada salah hitung. 2 akar 21 per 7 gitu. Nah, lanjut kita cari ke V3. Panjang ya? Ya emang gitu. V3. V3 itu sama dengan U3 dikurang proyeksi berapa ya? Proyeksi W2 terhadap U1 dikurang proyeksi, salah ya? Gue mesti lagi deh. Proyeksi W2 terhadap U3. Oh, salah. Proyeksi W2. Ini satu doang. W2 terhadap U3. Nah, ini baru sama dengannya yang panjang lagi. Sama dengan U3 dikurangi proyeksi U2. U3 terhadap W2 itu sama aja kayak U3 hasil kali dalam dengan V2 per panjang dari V2 kuadrat dikali matriks V2 dikurang U3 hasil kali dalam dengan V1 per panjang V1 kuadrat dikali dengan matriks V1. Panjang, iya panjang. Dan kalian jalanin aja karena setahu gue Gram Smith kemungkinan keluar itu gede banget di UAS. Jadi gue sangat menyarankan kalian buat at least inget cara ngerjainnya. Jadi U3 itu 100 dapat dari sini dikali dengan eh, hasil kali dalam U3 dengan V2. U3 dengan V2 berarti 2 kali ini ditambah ini kali ini ditambah 4 kali ini kali ini. 2 kali 1 kali 4 per 7 ditambah 0 kali 4 per 7 ditambah 0 kali, salah, sorry. 4 kali 0 kali 3 per 7 dibagi dengan panjang V2 tadi itu segini, atau tadi berapa? 84, kalau karena dikuadratin jadi 84 per 49. Benar nggak sih? Benar kayak ya, terus dikali dengan matriks V2. V2 matriks V2 tadi ada 4 per 7, 4 per 7 dan 3 per 7 dikurang dengan eh, hasil kali dalam dari U3 dan V1. U3 dan V1 berarti 2 kali ini ditambah ini kali ini ditambah 4 kali ini kali ini. Jadi 2 kali 1 kali 1 ditambah ditambah 0 kali 1 ditambah 4 kali 0 kali 1 per panjang V1 itu akar 7 dikuadratin jadi 7 dikali dengan matriks V1 1 1 1. Bentar, ini kayaknya gue agak ada salah ngitung deh. Enggak ya? 4 kali 21. Oh, enggak ding, bener. Oke, jadi ini gue ganti aja. Jadi 2 akar 21 ini kan kalau dikuadratin jadi 4 kali 21 per 7. Jadinya 3 sama dengan, sorry, 7 kali 7 ya. 4 nih kita coret jadinya 3, jadinya 12 per 7 ya. Jadi di sini langsung aja 12 per 7. Nah, jadinya sama dengan eh 100 dikurang 2 per 3 dikali 4 per 7, 4 per 7, 3 per 7 dikurang 2 per 7 dikali 1 1 1. Dan hasilnya itu adalah sepertiga
2/3, dan 0. Nah, kita cari panjangnya. Buat nyari panjang V3 itu sama aja kayak yang tadi. Jadi akar dari 2 kali sorry, 2 kali 1/3 kuadrat ditambah 2/3 kuadrat ditambah 4 kali 0 kuadrat. Sama dengan akar 6/9. Sorry, akar 6/3. Nah, belum selesai sampai sini, kita harus nyari yang namanya tadi yang dicari itu kan basis ortonormal ya. Buat nyari basis ortonormalnya, caranya itu adalah dengan membagi membagi sesuai berkaitan apa sih matriks dengan panjangnya. Jadi buat dapat Q1 atau basis ortonormal buat vektor 1 itu sama dengan V1 dibagi dengan panjang V1. Nah, V1-nya itu tadi ada 1,1,1 dibagi dengan panjang V1, akar 7. Jadi sama dengan 1/7, 1/7, 1/7. Buat nyari Q2 juga sama. Q2 sama dengan V2 per panjang V2. V2-nya tadi itu 4/7, 4/7, 4/7, 3/7 dibagi dengan panjang V2-nya tadi berapa? 2 akar 21/7 ya. Sama dengan um, ini nanti kalian hitung aja. Semoga gue nggak salah hitung. Jadi hasilnya itu uh, berapa sih? 2/akar 21, 2/akar 21, 2/akar 21. Terus ada Q3. Cara nyari Q3 juga sama, yaitu V3 per panjang kali V3. Per panjang V3. V3-nya tadi itu ada berapa? Ini, 1/3, 2/3, dan 0. Udah 1/3, 2/3, dan 0 dibagi dengan panjang V3-nya tadi itu berapa panjangnya? Akar 6/3. Akar 6/3. Nah, hasilnya itu adalah 1/6, 2 min 2/6, min 2/6, 0. Nah, basis ortonormal itu adalah menggabungkan eh, tiga, tiga, 3Q tadi. Aksen. Jadi itu sama dengan kayak notasinya itu B1, kok B1, sorry salah. Q1, Q2, dan Q3. Sama dengan Q1 itu tadi adalah 1/7, 1/7, dan 1/7, sorry. Salah. Gue gedein lagi aja kali ya. Buat Q1-nya tadi ada 1/akar 7, 1/akar 7, dan 1/akar 7. Terus Q2-nya itu adalah, notasinya mending. Q2-nya itu adalah 2/akar 21, 2/akar 21. Ini min 3, sorry salah, min 3. Pantes, min 3/akar 21. Koma, yang terakhir itu ada 1/akar 6, min 2/akar 6, dan 0. Nah, ini basis ortonormalnya. Oke, sekian penjelasan 3 soal dari gue, pembahasan 3 soal dari gue. Eh, Jangan lupa ditonton juga penjelasan dari teman-teman tutor Alin yang lain. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh banget langsung PC gue atau PC tutor Alin yang lain ya.
Makasih guys, semangat UASnya.